Andalis pengisi bola takraw tuh. Ayo, iya. Bola takraw ahli rotan gitu. Terkenal penjualan. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Kisah Gubernur Banten, Andra Soni. Beliau seorang politikus yang menjadi gubernur di tanah rantau. Beliau lahir dari kedua orang tua yang berasal dari Sumatera Barat. Kendati besar di rantau, namun hingga kini dirinya masih fasih berbahasa Minang, bahasa ibu, bahasa yang sehari-hari digunakan di kampung halamannya. Di masa kanak-kanak, Andra Soni pernah dibawa ke Malaysia, namun statusnya sebagai pendatang haram lantaran tidak memiliki surat-surat resmi ke negeri jiran tersebut. Ketika hendak melanjutkan sekolah, ia mengalami kendala sehingga harus balik ke Indonesia. Kakaknya membawa Andra Soni yang akrab disapa Bang Andra itu ke Jawa Barat dan daerah itu kini masuk dalam wilayah Provinsi Banten. Bang Andra kemudian menceritakan kisah hidupnya secara terang benderang di akun ini. Kita simak bersama. Semua orang rasanya tahu kalau saya ini asli Minang, ya, karena saya nggak pernah menutupi identitas saya karena memang saya lahir dari dua orang tua Minang. Ibu saya bersuku Bilia, berarti saya Bilia kan? Iya. Bapak saya Salo. Ibu saya orang Andale, Kecamatan Luhang, Kabupaten 50 Kota. Bapak saya orang Payakumbuh, orang Payu Baso. Tapi saya sejak umur 4 tahun sudah tidak di kampung tanah Minang. Saya ingat kecil itu saya pertama-tama dibawa merantau bapak saya ke Duri. Duri Dumai sekitar situ lah, Duri Dumai Pekanbaru. Karena bapak saya waktu itu kerja di bangunan, tapi saya dibawa di BD tinggal gitu ya. Lalu umur 6 tahun saya dibawa nyebrang melalui Bengkalis ke Malaysia. Pakai tekong, jasa tekong. Jadi imigran ilegal, pendatang haram, pendatang haram lah. Pendatang haram tahun 83. Sekolah di sana sampai kelas 5. Mau naik kelas 6 nggak boleh lanjut karena nggak punya dokumen. Pindah, dibawa oleh kakak pertama. Sejak itulah, sejak kelas 5 SD lah, saya sudah ada di Banten. Cuma dulu namanya Jawa Barat. Sekitar tahun 89. Saya tinggal di Ciledug. Ciledug itu juga berbatas langsung dengan Jakarta ya. Gedung ini saya datang pertama kali tahun 2014, gedung ini. Di halaman situ saya dulu, di halaman itu waktu pertama kali dapat tugas nyalon sebagai anggota DPRD. Jadi plenonya di sini. 10 tahun kemudian saya tinggal di belakang. Jadi sebuah kehormatan bagi saya, saudara-saudara saya dari Sumatera Barat bisa hadir di sini. Mohon maaf kalau mungkin ada 1-2 yang WA atau mungkin telepon nggak keangkat, nggak ke ini, tidak ada faktor kesengajaan. Banyak sekali Pak, banyak sekali, bahkan istri saya juga mulai komplain. Kalau saya lapor di luar nggak balas WA, nggak ini karena memang faktor. Nah alhamdulillah 2019 saya sempat jadi ketua DPRD di Provinsi Banten. Jadi partai Gerindra, saya Gerindra. Saya sama Pak Fasko sama. Nah, 2020
2024 ada kemarin saya diikut sertakan dan alhamdulillah saya masyarakat saya terpilih sebagai gubernur Banten. Nah, ada beberapa yang waktu itu saya janjikan ke masyarakat. Pertama, dia berdasarkan pengalaman pribadi pastinya. Susah sekolah. Masuk negeri, saya sering lihat orang kesulitan untuk bisa tertampung semuanya di negeri karena sejak peralihan sekolah satuan pendidikan SMA SMK ke provinsi 2017, jumlah sekolah yang dibangun oleh provinsi belum sebanyak sebelum-sebelumnya gitu. Jadi sehingga akhirnya daya tampung sekolah negeri itu sangat terbatas, sedangkan lulusan SMP kan banyak. Ya. Sehingga praktek-praktek titip menitip, sogok menyogok, bahkan ya banyak praktek-praktek yang menurut saya kalau ada di dunia pendidikan ya nggak baik lah. Dan itu saya alami, proses itu saya alami selama saya jadi anggota DPRD dan pimpinan DPRD. Nah, satu program saya waktu itu saya mulai langsung lakukan adalah program sekolah gratis untuk SMA, SMK, SKH yang satuan pendidikan di bawah provinsi, yang sekolah di swasta. Ada 814 sekolah yang kerjasama sama kita. Jadi dia menerima program sekolah gratis. Jadi sekarang kurang lebih sekitar 65.000 anak-anak kelas 10. Nah, tahun ini akan naik jadi kelas 10 dan 11. Jumlahnya pasti akan 2 kali lipat. Dan insya Allah kita juga akan lebarkan juga termasuk dengan adanya program ini. Anak-anak yang di SMA negeri jumlah di satu kelas nggak lebih lagi dari 36. Jadi sekarang udah nggak boleh lagi lebih dari 36. Karena memang di Indonesia ini didesain bangunan kelas itu 8 kali 9. Nah, itu satu. Karena pengalaman sekolah dulu susah kan. Dan alhamdulillah sekolah-sekolah yang tadinya susah dapetin siswa karena semuanya maunya di negeri, karena gratis kan full di sini. Alhamdulillah sekarang untuk distribusi karena kami merasa perlu untuk eksistensi sekolah-sekolah swasta. Karena kalau kami bangun sekolah baru, selain perlu biaya, di Banten khususnya daerah Tangerang Raya pembebasan lahan sudah sulit, biaya juga mahal. Kedua, setelah dibangun kan perlu guru lagi. Sejak tahun 2023 kita nggak boleh ngangkat lagi honor, kita nggak boleh ngangkat lagi. Makanya sebelum 2023 semua honorer sekarang menjadi P3K. Angka Provinsi Banten 11.000 lebih. Kami kemarin mengangkat P3K dan semua biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Dan saya rasa semua daerah mengalami hal yang sama. Nah, PR berikutnya adalah yang sekolah-sekolah yang dibangun setelah 2003 kan dia harus rekrut guru. Nah, sekarang guru-guru tersebut statusnya bukan P3K honor, tapi kebijakan dari pusat kita udah nggak boleh lagi kan biaya yang honor. Nah, ini jadi catatan kita juga. Maka kerjasama dengan sekolah swasta itu salah satu dan salah satu itu. Nah, terus tadi saya cerita banyak tentang daerah yang fiskal yang berbeda. Kebetulan waktu kampanye karena namanya didaftarkan, ya serius dong harus. Nah, salah satu yang saya kampanyekan itu ada program namanya Bang Andra, bangun jalan desa sejahtera. Bang Andra. Iya pas. Cocok logi lah. Gitu. Tapi maksudnya adalah selama ini kan jalan desa ini selalu ada di wilayah apa ya? Provinsi ngerasa itu bukan kewenangannya. Kabupaten ngerasa jalan desa tanggung jawab desa. Desa juga kemampuannya walaupun ada yang namanya dana desa dan sebagainya, tapi
Tapi justru jalan desa itu kan sebenarnya lebih banyak, lebih panjang dan sebagainya. Nah, itu memang sebenarnya program ini nggak bisa, gubernur nggak akan mungkin bisa dalam 1 tahun 2 tahun. Ini mesti panjang sekali karena jalan desa itu banyak sekali. Dan kondisinya harus kita akui di kabupaten-kabupaten yang saya tadi sebutkan, khususnya Pandeglang harus kita akui fiskal mereka yang rendah. Nah, maka Bang Andra ini salah satu sebenarnya intervensi atau dukungan bantuan kepada kabupaten dan desa. Nah, saat ini yang lagi jadi kita. Ya mungkin karena nama juga ya, Bang Andra. Apa itu Bang Andra? Bangun Jalan Desa Sejahtera. Jadi semua orang kalau mau mengunjungi jalan itu, walaupun saya nggak hadir, tetap itu jalan Bang Andra. Kreatif. Jadi, nah dengan wartawan, teman-teman wartawan, saya paling banyak lah mendapatkan support. Terus secara tidak langsung ilmu. Saya nggak pernah, saya bukan terah keluarga yang dari birokrasi atau dari orang politik. Ibu saya, almarhum ibu saya, ya tadi saya bilang orang Andale, Juran Gadang lah, Juran Gadang orang Payakumbuh dan Payakumbuh. Ada dari Payakumbuh. Ada dari Payakumbuh. Dari Payakumbuh dong. Ada tapi tidak sekelompok dengan kami. Oh, beda kelompok. Beda kelompok di kabupaten. Bisa nyerap kumbu. Oh bisa. Aku bisa ngobrol. Kumbu, merasa bagus tuh. Nah, Dia. kemudian Masih. kalau daerah sih aku nggak terlalu hafal kecuali tentang tadi Dale, Pasang. Iya. Kalau Anda lihat Kata Maka udah terlalu apa? Anda lihat pengasuh bola takraw tuh, Pak. Ayo. Bola takraw Tapi ahli rotan gitu. terkenal penjualan. Juana gitu juga. Penjualan ikan. Nah, terkait bahasa, kenapa bahasa Minang saya masih lancar? Iya. Ya bahasa ibu. Nah, itu tuh ya. Nah, itu itu bahasa bapak saya. Itu tuh. Itu bahasa bapak saya. Indo tuh wes. Nah, bahasa ibu saya lain lagi ya. Padahal cuma terhalang bukit aja. Iya. Tapi logatnya bisa. Nah, saya bisa bahasa itu karena dipakai di rumah waktu kecil. Ya memang nggak ada bahasa lain kita. Bapak saya mungkin nah, waktu saya merantau ke Malaysia, bisa orang Minang semua. Banyak orang Minang, orang dari paling banyak itu dari pesisir. Nah, istri kebetulan teman pertama saya waktu SD. Pas pindah sini bahasa Indonesia sulit, masih pakai bahasa Melayu. Juga salah satu yang habis itu dia naksir saya. Oh. Bukan saya naksir. Lihat apa lihat? Lihat apa lihat? Nah nih. Bahasa tuh lihat. Jadi iya, jadi Ibu Ramayu. nah ibu amaknya Jawa Sunda, anaknya Palembang. Saya juga keluarga polisi ya Pak. Tapi udah mahir bahasa Minang ya. Nah, Saya diri kan mau. Oh. Pak, Ya. ini kopi lu sampai. Kok sampai makan durian? Tadi Pak Kadis, saya tahu Pak nanti kita mau siapin durian. Pastikan duriannya bagus. Oh, iya. Karena mereka juga duriannya bagus-bagus. Jangan sampai pas ceritanya. Ya, durian Gunung Ome lah. Nah, Gunung Ome. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.